Shalom, saudara-saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan setiap kita sahabat yang begitu setia mengikuti Bible Study Online CK7 yang diperuntukkan untuk menolong kita memahami firman Tuhan setiap hari satu pasal demi satu pasal. Dan kita percaya bahwa Tuhan bukan hanya penolong di dalam kesesakan, tapi juga Dia penolong untuk bisa mengenal Dia lebih lagi secara pribadi, mengenal Allah, dikenal Allah, dan juga mengenal kehendak ilahinya. Hari ini kita akan membahas lagi sebuah doa Mazmur ratapan karena adanya ancaman, bahaya, dan keadaan terjepit dari musuh sekeliling orang benar. Tapi sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, kita akan mengarahkan fokus kita kepada Tuhan yang menjadi penolong kita di dalam kesesakan, yang akan membuat kita terus bisa bersyukur kepada Dia dan melihat Tuhan menjawab doa kita. Oh, terpujilah Kau Tuhan yang mendengar doa kami, mendengar seruan pertolongan. Engkau yang baik, Engkau yang setia, dahsyat kuasa-Mu menolong kami. Haleluya. Yesus penolong kami dalam kesesakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah Dia.
korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau pertolongan kami. Engkau sanggup membalikkan keadaan untuk menolong kami. Dan kami bersyukur. Biarlah kami mampu untuk melihat waktu-waktu Tuhan. Dan saat di mana Engkau menolong kami dari kesesakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita siap untuk belajar firman. Persiapkan alat tulis saudara dan juga catatan untuk bisa mencatat hal-hal yang penting yang kita temukan dalam Mazmur 54. Pertama, bahwa Mazmur 54 dikategorikan sebagai Mazmur ratapan. Kenapa ratapan? Ciri-cirinya adalah Mazmur ini menceritakan lebih dahulu tentang pertolongan, permohonannya untuk dilepaskan, ditolong dari keadaan-keadaan yang menyulitkan. Lalu kemudian nanti kita lihat biasanya di tengah itu ada
caranya Tuhan membalikkan atau menolong. Dan kemudian diakhiri dengan satu pujian, satu syukur kepada karya pertolongan Tuhan. Lalu kalau kita melihat Mazmur 54 ini diberikan latar belakang. Ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi pada kami. Nah, kalau kita melihat ini, maka kita harus kembali kepada kisah Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul di dalam 1 Samuel 23 dan 1 Samuel 26. Karena orang Zif atau orang Zifi itu adalah orang yang tinggal di padang gurun Zif di daerah Koresa. Daud 2 kali ada di padang gurun ini. Nah, yang pertama dikatakan orang Zif atau Zifi itu, orang-orang ini, suku ini melapor kepada Saul. Jadi mereka mengatakan, kami tahu ketemu tempat persembunyian Daud dan orang-orangnya. Dan kami mau melaporkan kepada engkau, waktu itu Saul di Gibea. Dan setelah itu urusan kamu untuk menangkap dia. Yang penting kami kasih tahu laporannya. Dan kemudian ketika dilakukan pengintaian dan seluruh pengejaran dilakukan oleh Saul, terhenti karena Tuhan membuat orang Filistin datang menyerbu, sehingga Saul harus membangun konsentrasinya kepada menyelamatkan Israel dari serbuan Filistin. Tetapi yang kedua di dalam 1 Samuel 26 juga laporan orang Zifi kepada Saul bahwa Daud tinggal di daerah mereka lagi. Dan kali ini 3.000 pasukan tentara Saul. Jadi coba bayangkan bila Anda menjadi buronan satu negeri. Semua orang terpanggil untuk memburu Anda. Itu mengerikan. Kita tahu ini kisah juga terjadi pada waktu Martin Luther diburu oleh semua orang di seluruh Eropa. Dan mendapatkan perintah, tangkap, bunuh, dan kamu akan diberikan pengampunan oleh pihak otoritas gereja pada waktu itu. Sehingga dari situ dia bersembunyi di sebuah kastil di Jerman dan dia menulis Mazmur 46. Ketika dia sedang berada dalam pengepungan. Jadi kita sekarang mengerti kira-kira nuansa dari pujian ini. Dan kalau kita melihat dalam 1 Samuel 19 dan 1 Samuel 26 bahwa orang Zifi ini melapor kepada Saul posisi Daud ada di mana. Dan kemudian dia dikejar-kejar. Nah, pada waktu dia menyadari bahwa dia sedang dikejar-kejar, disitulah Daud mengungkapkan keyakinannya terhadap Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melindungi dia. Ini merupakan sebuah mazmur doa. Mazmur untuk setiap orang percaya seperti kita sekarang ini, yang sedang mengalami kondisi sedang dimusuhi oleh banyak orang. Mungkin itu di pekerjaan kita, di sekolah kita, di tempat kita tinggal. Mungkin seluruh keluarga besar kita sedang memusuhi kita karena keputusan iman kita. Karena tindakan ketaatan kita tidak disukai oleh banyak orang yang mau membuat kita hidup di dalam dosa. Mazmur ratapan ini juga ditandai dengan seruan minta tolong kepada Tuhan. Lalu diikuti dengan alasan permintaan pertolongan ini kenapa? Coba kita lihat ayat 3 dan 4. Ini adalah seruan minta tolong. Ya Allah, selamatkanlah aku. Lalu diberikan juga alasan. Karena namamu. Berilah keadilan karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga kepada ucapan mulut. Lalu ayat yang kelima alasannya. Sebab orang-orang asing bangkit menyerang aku, orang-orang yang lalim mengincar nyawaku, mereka tidak memperdulikan Allah. Selah. Jadi ada interlude, ada perhentian sedikit. Jadi kita melihat di sini alasan pertolongannya itu karena dia sedang diincar nyawanya oleh dua kelompok. Satu orang-orang asing, berarti ini mengacu kepada orang Zifi.
Yang kedua, orang-orang lalim yang mengincar, yaitu siapa? Di sini kembali lagi, Daud dengan halus mau mengatakan Saul itu lalim. Saul sedang berada dalam kelaliman. Tentara-tentara 3.000 orang yang mengincar nyawa Daud itu adalah orang-orang yang lalim. Kenapa dia lalim? Dikatakan di sini, mereka tidak memperdulikan Allah. Mereka tidak memperdulikan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Daud orang yang diurapi. Daud harusnya jadi raja. Daud jadi raja yang sah di mata Allah. Saul itu sementara, bukan yang utama. Karena Saul kan bukan dari keturunan Yehuda. Dia raja karena orang memaksa dia untuk memilih dia. Walaupun Tuhan mengizinkan, tetapi bukan itu rencana Allah. Dan kita tahu akhir daripada hidup Saul. Dia justru mati dalam kondisi mengenaskan. Nah, Saul pada saat itu sedang, walaupun dia mengutip firman Tuhan, ketika orang Zifi datang lalu dibilang bahwa aku diberkati Tuhan karena kamu mengizinkan aku hidup. Ini adalah berkat Tuhan, kita menemukan Daud musuh negara. Selalu dia pakai alasan rohani. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan tidak lagi ada di dalam pengurapan hidup Saul. Dan apa yang terjadi, Saul kemudian terus lama-lama hidup di dalam jalur keluar dari kehendak Allah. Itulah orang-orang lalim. Jadi kita lihat di sini niat Saul untuk membunuh Daud, perintah Saul untuk mengejar dan membunuh Daud, itu adalah bentuk kelaliman. Orang Israel sedang oleh pemerintahan Saul sedang hidup di luar kehendak Allah. Tapi Daud yang adalah raja pilihan Allah dan diurapi Tuhan, itu memiliki sikap yang benar, baik terhadap orang yang sedang mengincar dia. Dia cuma bilang, mereka orang-orang lalim. Mereka orang-orang yang tidak memperdulikan Allah. Lalu ayat yang ke-6 menunjukkan keyakinan Daud kepada Yahweh. Dikatakan, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhan penopang hidupku. Dua pernyataan ini adalah tema dari Mazmur dan sekaligus dipakai sebagai bagian dari judul. Beberapa terjemahan memakai ini sebagai judul, Tuhan penolongku, Tuhan penopang hidupku. Kenapa kita yakin bahwa Allah itu menolong kita? Kembali lagi Mazmur 52 ayat 11, kita sudah jelaskan sebelumnya, karena Allah baik. Tetapi di dalam pasal ini lebih lagi, kenapa Daud punya keyakinan Tuhan akan menyelamatkan? Pertama, karena nama Tuhan ada dalam hidup Daud. Nama Allah. Yang kedua, karena keadilannya, karena keperkasaannya. Jadi Daud sadar akan pribadi Allah. Karena kita tahu bahwa nama-nama Allah itu melambangkan sifat, karakter, dan atribut Allah. Jadi Daud mengatakan, belalah aku Tuhan karena namamu. Dan aku sedang menyandang nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita dianiaya karena kita sedang menyandang nama Tuhan, karena kita orang percaya, hanya karena kamu Kristen kamu teraniaya. Dan saudara, kita tahu bahwa pada awal abad pertama di gereja pada masa itu, kenapa orang-orang percaya, murid-murid Kristus itu dianiaya? Dikatakan karena mereka adalah orang Kristen. Jadi waktu itu Kristen itu adalah bentuk dari olok-olok. Kata Kristen pada abad pertama itu adalah bentuk olok-olok. Kristus-Kristus kecil. Sok mau menjadi seperti Kristus, kira-kira begitulah. Tetapi justru di dalam nama Kristus itulah, walaupun kita akan mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, nama Tuhan itulah yang menjadi pembela kita. Firman Tuhan berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan selamat. Jadi kita tahu di sini Tuhan itu adalah yang bisa kita andalkan. Apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini? Kita sudah tahu sekarang Daud sedang terkepung, Daud sedang dikejar-kejar seluruh negeri dengan orang-orang pilihan, pasukan khususnya 3.000 orang. Banyak itu saudara. Dan wilayahnya kan gak jauh.
cuma di sekitar padang gurun. Dikatakan bahwa Daud sedang ada di bukit, sisi bukit sini, tentara Saul di sini. Jadi kan cuma beda tempat yang sama tapi beda sisi gunung. Berarti kan tempat itu sudah terkepung sebenarnya. Dan kita tahu pada waktu Daud terkepung, Tuhan membuat berita. Ada orang lapor kepada Saul. Udahlah, nanti dulu aja ini operasi pengejaran ini. Urus dulu ini Filistin yang sedang berada dalam ancaman. Kita sedang terancam oleh Filistin. Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan membalikkan meja pertandingannya itu. Kalau kita sebagai umat Tuhan mengalami tantangan-tantangan dari orang lain yang sedang berada di dalam atau di luar kehendak Allah, maka apa yang kita bisa lakukan? Marilah kita bersandar kepada kesetiaan Allah. Kepada kesetiaan Allah yang diperlihatkan di masa lalu. Sehingga kemudian dari situ kita mengatakan, Tuhan, Engkau pun akan menolong saya sekarang juga. Sekalipun kita terdesak, kita yakin Tuhan pasti akan menghukum musuh-musuh kita. Memberikan kepada kita imbalan kepada siapa yang mempercayai Allah pada akhirnya nanti. Jadi bagaimana kita juga belajar di sini doa, karena judulnya doa menghadapi musuh. Apa yang kita bisa pelajari tentang doa di sini? Doa efektif dalam menghadapi musuh. Pertama, dalam kita berdoa, bangun dulu perspektif memandang Tuhan melampaui musuh-musuh kita. Jadi lihatlah Tuhan melampaui, mengatasi musuh-musuh kita. Jangan lihat musuhnya dulu, lihat Tuhannya dulu. Itu pertama. Jadi kita berdoa, fokuskan dulu pandangan kita kepada Allah. Bangun penyembahan saudara, bangun sikap hati saudara, bangun perspektif saudara untuk melihat betapa besarnya Allah kita. Lalu yang kedua, tahu apa yang kita doakan. Bukan ungkapan amarah. Ya, kadang-kadang kan kita tahu di dalam Mazmur ini ada yang namanya imprecatory psalm, Mazmur kutuk. Artinya kita ungkapkan keinginan kita untuk musuh-musuh itu dikutuk Tuhan, dibinasakan Tuhan. Tetapi kalau kita pun mau mengungkapkan kemarahan, kekesalan kita, ungkapkan itu kepada Tuhan dulu. Jangan ke orang lain. Ada terapi psikologi selalu mengatakan, kalau kamu dalam kondisi yang begitu marah, pertama, ungkapkan dulu, tulis dulu aja di dalam jurnalmu, tulis semua, curahkan semuanya dulu. Jangan ditahan, tapi curahkan, tapi dicurahkan kemana? Ditulis. Tuhan, aku marah, gitu misalnya. Dan terapi ini mengatakan 50% persoalanmu udah selesai. Karena emosinya, tekanannya dilepaskan. Ya Daud sebenarnya melakukan itu kepada Tuhan. Ketika dia marah, ketika dia bergelora, ketika dia tersesak, ketika dia mengalami tekanan, ketakutan, dia curahkan. Dia bilang, Tuhan aku takut. Nggak salah kita ngomong gitu. Tapi jangan berhenti cuma sampai di situ. Daud di sini berdoa untuk keadilan Tuhan. Berdoa untuk Tuhan melakukan kehendaknya. Berdoa atas dasar firman. Jadi bukan cuma minta Tuhan aku bela. Tapi juga dibilang Tuhan aku mau melepaskan pengampunan. Karena buktinya. Saya percaya bahwa Mazmur ini memberi dampak kepada Daud. Ketika di En-Gedi. 1 Samuel 26. Ketika orang Zifi mengatakan bahwa Daud ada di sini. Tetapi dalam kondisi di mana Saul sedang beristirahat. Daud punya kesempatan membunuh Saul. Daud tidak membunuh Saul. Itu memperlihatkan Daud bertindak dengan pengampunan, bukan mengambil keadilan Allah di tangannya sendiri. Dia tahu orang ini tetap dikasihi Tuhan. Walaupun dia sedang jahat pada waktu itu. Dia ingat perjanjiannya dengan Yonatan juga. Ya saudara, kita bisa melihat Daud tahu apa yang dia doakan sehingga dia melepaskan pengampunan. Jadi bukan cuma pembelaan supaya Tuhan menolong kita, tapi juga Tuhan mampukan saya untuk mengampuni orang-orang yang bersalah ini. Dan ini diperlihatkan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 34.
di kayu salib, di mana orang sedang mengolok-olok, di mana orang sedang semaksimal mungkin untuk membuat Yesus itu menderita sengsara. Apa perkataan Yesus? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mereka. Dia bisa nggak mengatakan, Papa, lepaskan penghakiman? Bisa, bisa. Tetapi hari itu, dia mengizinkan penghakiman Allah itu hanya diterima oleh Yesus. Dan itulah yang menjadikan kita bisa hari ini kembali bersekutu intim dengan Bapa Sorgawi di dalam karya Yesus Kristus. Kalau bukan itu tidak ada. Jadi Daud memberikan gambar, tetapi Daud yang agung yaitu Kristus Yesus, keturunan Daud ini melakukan, menggenapi apa yang diungkapkan Daud, yaitu keadilan Allah bukan menghancurkan manusia, tapi keadilan Allah adalah menghukum Yesus. Lalu kemudian memberikan kepada kita pengampunan dosa. Sehingga kita bisa diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Jadi hari ini kita diajar bagaimana berdoa kalau kita sedang mengalami tekanan musuh. Dan kita lihat sebagai penutupnya ayat yang ke-8 dan 9. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Kurban apa saudara? Daud tidak bawa domba pada waktu itu. Kurban syukur kepada namamu, sebab engkau baik. Tadi kita nyanyikan, ku bawa korban syukurku ke tempat kudusmu Tuhan. Sebab engkau baik. Sebab engkau melepaskan aku. Dan ini bicara mengenai masa lalu. Sebab engkau telah melepaskan aku dari segala kesesakan. Dan aku bisa mengatakan kepada musuh-musuh, kamu tidak ada artinya dibanding Allahku yang hebat dan dahsyat. Hari ini, sahabat sekalian, kita sudah belajar bukan hanya pada waktu kesesakan bagaimana sikap kita, tapi juga bagaimana kita berdoa dengan benar. Dan mengizinkan Tuhan bertindak pada waktunya. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami belajar bagaimana bukan hanya minta pertolongan, tapi lebih dari itu. Kami melangkah untuk melihat Tuhan melepaskan pengampunan. Dan memampukan kami untuk mengampuni dan memberkati orang-orang yang menjadi musuh. Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Dan kami berdoa pada saat ini, mampukanlah kami Tuhan untuk mengasihi musuh-musuh kami. Dan berdoa bagi mereka, supaya mereka bisa beroleh keselamatan dan menerima pengampunan dari Yesus Kristus. Dan kami mengalami kesembuhan. Dan kami dengan rela hati bisa menyembah Tuhan tanpa lagi ada ganjelan. Tanpa lagi ada rasa bersalah. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Shalom.